Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andrian Primazani. Saya praktisi dari EFC dan SEF. Saya tinggal di Kota Depok, di Stikes Rafflesia Depok ya. Nah, Bapak Ibu, rangkaian video ini merupakan suplemen gitu kan, pelengkap dari buku yang akan terbit dan sudah terbit. Itu bukunya sebelah ini, yang di sebelah ini, yaitu mengatasi diabetes mellitus tipe 2 secara holistik dengan EFT ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempunyai bukunya, silakan nanti dikombinasikan isi dari bukunya itu dibaca, kemudian bisa diperjelas dengan video yang akan kita sampaikan gitu sebagai suplemen dari buku ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli bukunya, dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Oke teman-teman, diabetes mellitus itu apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis. Artinya penyakit yang ini penyebabnya sudah lama berlangsung sebelumnya, dan penyakit ini akan bertahan lama gitu kan pada tubuh kita. Nah, penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam tubuh. Nah, kadar gula atau glukosa dari makanan ini digunakan sebagai kalori atau bahan bakar bagi tubuh untuk beraktivitas. Dan gula ini diangkut ke dalam tubuh, ke dalam sel tubuh oleh hormon insulin. Nah, bagi penderita diabetes, kadar insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas itu tidak mencukupi untuk mengangkut glukosa ke dalam sel-sel di dalam tubuh. Nah, ini disebabkan oleh produksi yang berkurang akibat kerusakan dari pankreas itu sendiri, atau karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang ada itu dengan optimal, atau yang disebut dengan resistensi insulin. Nah, glukosa yang berlebih ini akhirnya bertahan di tubuh, di pembuluh darah ya, di tubuh di dalam pembuluh darah, yang mengakibatkan kadar gula darah menjadi tinggi. Nah, tingginya kadar gula darah di pembuluh darah ini dapat menyebabkan inflamasi atau peradangan ya, sehingga pembuluh darah menjadi rusak. Nah, bertambah lagi bila kadar kolesterol juga tinggi di dalam darah gitu kan, yang bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes gitu kan. Nah, penyebab umum dari diabetes tipe 2 ini, jadi kita tidak membahas diabetes mellitus tipe 1, tapi khusus kepada diabetes mellitus tipe 2 karena ini yang umum terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, apa saja penyebabnya? Nah, pertama itu penyebabnya adalah yang utama itu selain karena faktor keturunan, juga karena faktor makanan. Makanan seperti apa? Makanan yang mengandung gula yang tinggi dan lemak yang tinggi. Contoh makanan yang mengandung gula yang tinggi, misalnya minuman atau makanan yang manis, makanan dalam kemasan misalnya, atau minuman dalam kemasan, teh botol, soda misalnya, atau kue-kue manis itu kan. Nah, kemudian juga makanan yang lemak tinggi seperti gorengan, atau juga makanan yang melalui proses yang panjang gitu kan, atau ultra processed food, misalnya sosis, nugget, terus misalnya cemilan saset itu yang dalam kemasan, terus minuman botol atau sosis botol. Juga termasuk juga di sini selain gula dan lemak juga kandungan nikotin itu dalam rokok dan juga alkohol. Nah, penyebab lainnya adalah kurangnya aktivitas fisik atau olahraga yang kita lakukan atau tidak rutin, atau mungkin lebih banyak diamnya itu kan, menonton TV sambil mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat tadi. Nah, akibat dari dua hal di atas ini bisa menyebabkan faktor yang ketiga, yaitu faktor kelebihan berat badan dan atau obesitas.
Obesitas ini di atas lagi berat badan lebih. Nah, pemicu lainnya dari kelebihan berat badan, kita suka malas berolahraga atau mengkonsumsi makanan sehingga mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula itu adalah juga disebabkan oleh stres yang berkepanjangan. Stres kronis itu stres yang berkepanjangan akibat apa? Akibat pekerjaan, akibat mungkin masalah-masalah keluarga atau masalah-masalah yang lain ya. Memang kita stres dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, faktor juga yang menyebabkan yang diakibatkan oleh stres ini adalah kita menjadi kurang istirahat, tidurnya tidak nyenyak, tidurnya sering bangun di malam hari misalnya, sehingga kualitas tidurnya kurang baik. Juga yang utama biasanya juga yang menjadi penyebab utama selain yang di atas ini adalah karena pola hidup, juga karena faktor keturunan atau herediter. Jadi orang tua yang menderita diabetes cenderung akan mewariskan diabetesnya kepada anaknya. Untuk itu orang tua sebaiknya yang mau punya anak misalnya itu mengkontrol dulu kalau gula darahnya, sehingga nanti begitu punya anak atau menikah itu mengurangilah resiko untuk anaknya itu menjadi diabetes juga. Nah, apa saja gejala-gejala dari diabetes ini yang sering terjadi atau sering terlihat atau yang gampang terlihat? Satu itu adalah sering merasa haus dan lapar. Jadi kalau kita makan, kemudian setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian kita lapar lagi. Atau haus gitu kan. Sedikit-sedikit pengen minum. Minumnya itu akhirnya dilampiaskan bukan minuman air putih tapi minuman yang manis-manis. Semakin minum air manis, semakin haus gitu kan. Nah, itu juga menjadi gejala awal dari diabetes. Kemudian gejala berikutnya kalau sudah mulai lebih panjang itu kan, berikutnya itu adalah sering buang air kecil. Bukan karena banyak minum ya, bisa jadi karena banyak minum, bisa jadi juga tubuh sudah mulai tidak bisa mengatur jadwal untuk buang air kecil. Umumnya ini terjadi di malam hari, sehingga kadar istirahatnya juga berkurang, jadi sebentar-bentar kamar mandi, sebentar kemana mandi gitu kan. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Jadi kalau kita mengalami sering buang air kecil, umumnya di malam hari, itu juga perlu diwaspadai, perlu segera diperiksakan. Kemudian tiba-tiba penglihatannya kabur, gitu ya. Itu juga salah satu penyebab yang bisa dirasakan oleh penderita diabetes itu penglihatannya kabur. Atau juga merasa kelelahan yang berlebihan, gampang lelah, gampang capek gitu kan. Dan kalau udah capek itu pengennya istirahat saja gitu kan, tidak mau ngapa-ngapain lagi. Nah, itu juga menjadi gejala yang akibat diabetes. Bisa jadi juga kalau sudah kronis itu akan terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Walaupun makannya banyak, walaupun minumnya banyak, tapi berat badannya turun gitu kan. Nah, itu menjadi anomali kadang-kadang kan. Kalau makannya banyak, harusnya bertambah berat badannya, ini berat badannya malah turun tanpa sebab yang jelas. Kalau misalnya dia makannya banyak tapi aktivitas fisiknya banyak, itu bisa disebabkan karena aktivitas fisiknya, kalorinya terbakar. Tapi ini kegiatannya aktivitas tidak bertambah, tapi berat badannya cenderung turun. Atau bisa jadi itu karena adanya infeksi yang berulang-ulang. Jadi timbul rasa gatal, kemudian timbul sesuatu di kulit, yang kemudian kalau misalnya sedikit-sedikit itu gampang luka misalnya. Sedikit-sedikit digigit nyamuk, digaruk sedikit luka misalnya. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Atau di kandung kemihnya kalau dibahas secara medis. Nah, diabetes ini tidak sendirian, dia akan mengajak penyakit-penyakit lain untuk ikut serta bersama dia gitu kan. Nah, penyakit-penyakit apalagi saja yang bisa ikut dalam komplikasi dengan diabetes. Nah, yang sering terjadi itu adalah penyakit jantung dan stroke gitu kan. Jadi biasanya temannya kalau gula darah yang tinggi itu bila diikuti dengan
kolesterol yang tinggi akan menyebabkan penyempitan atau pembuluh darah, sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung dan parahnya bisa menjadi stroke bila pembuluh darahnya tersumbat. Nah, juga bisa menyebabkan kerusakan pada saraf gitu kan, atau neuropati. Juga bisa jangka panjang itu akan menyebabkan kerusakan pada ginjal atau nefropati. Tidak jarang orang yang kena diabetes mellitus, diabetes itu mengalami kegagalan ginjal misalnya, atau terkena jantung atau hipertensi atau stroke. Nah, gejala berikutnya tadi gangguan penglihatan itu kan. Nah, kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan kepada hal kebutaan atau yang serius itu kebutaan. Nah, tadi akibat iritasi pada kulit, kemudian susah mengering apabila luka gitu kan. Nah, ini bisa menyebabkan kakinya itu lukanya terlalu terbuka gitu kan, dan tidak sembuh, tidak mengering, sehingga bisa menyebabkan infeksi. Jadi kalau luka itu dibiarkan kemudian tidak dirawat, luka itu menjadi makin melebar karena infeksi, karena ada kuman, ada virus di situ, sehingga bisa menyebabkan kerusakan saraf di jaringan yang luka tersebut. Nah, itu juga bisa menyebabkan nanti lukanya itu menjadi parah gitu kan, dan menyerang biasanya pada ujung-ujung jari, dimulainya ujung jari kaki, ujung jari tangan itu kan, biasanya di kaki, karena kaki itu cukup jauh jaraknya dari jantung yang memompa darah, sehingga nanti sarafnya rusak, aliran darahnya tidak lancar, kemudian aliran darah terganggu karena gula darah yang tinggi, itu bisa menyebabkan amputasi atau diamputasi kakinya. Oke, itu dulu mungkin untuk video pertama kita. Video berikutnya kita akan berbicara tentang berkaitan dengan stres tadi. Nah, stres ini nanti polanya akan banyak gitu kan. Stres itu bisa jadi menimbulkan rasa-rasa pengen makan berlebihan, malas berolahraga, beraktivitas fisik atau berolahraga. Terus bisa jadi nanti istirahatnya menjadi kurang gitu kan, karena akibat stres ini. Nah, akibat stres yang berkepanjangan tadi akan menyebabkan gula darahnya meningkat. Nah, stres seperti apa yang bisa menyebabkan gula darah meningkat? Itu akan kita bahas di video kedua. Terima kasih, sampai ketemu lagi kita di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.